Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon izin untuk bisa melepaskan masker untuk kenyamanan dalam proses pembuatan video dan suara pada pagi hari ini. Insya Allah proses hari ini disertai dengan protokol kesehatan yang sudah dipatuhi. Selamat pagi anak-anakku semua di kelas 10, 11, 12 SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan MPLS Partasi, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa Muhammadiyah, tahun ajaran 2021-2022. Di kesempatan kali ini, kegiatan MPLS dan Partasi akan kita awali dengan pengenalan jurusan ataupun kompetensi keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Seperti anak-anak yang sudah kita ketahui bersama bahwa di SMK Muhammadiyah 2 Bantul itu terdapat 5 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama ada OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang kedua ada BDP, bisnis daring dan pemasaran, yang ketiga yaitu perbankan syariah atau PS, yang keempat ada RPL, rekayasa perangkat lunak, dan yang kelima terakhir ada MM yaitu multimedia. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berkenalan dengan masing-masing ketua jurusan ataupun ketua kompetensi keahlian. Kita akan bersama-sama belajar untuk bisa memahami apa sih masing-masing jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul gitu. Jadi dari 5 kompetensi itu kira-kira yang teman-teman atau anak-anak semua belum ketahui itu yang mana, apalagi bagi kelas 10 yang baru masuk ya gitu. Jadi kita belum saling bertatap muka, kemudian belum bertemu secara langsung. Kali ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengetahui masing-masing jurusannya seperti itu. Di forum kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat bergabung bagi anak-anak di kelas 10 di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Mari kita belajar bersama untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik seperti itu. Oke, untuk kesempatan yang pertama, di sini saya akan ditemani oleh salah satu ketua kompetensi keahlian, yaitu dari kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Akan hadir bersama saya yaitu Ibu Norna Istri Temawati. Selamat pagi Ibu Norna. Selamat pagi Bu Puput. Ibu Norna ini adalah Ketua Kompetensi Keahlian OTKP, yaitu Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Boleh dibuka Ibu maskernya? Oh iya, terima kasih. Insya Allah proses hari ini sudah dipatuhi terkait dengan protokol kesehatan ya. Oke, saya beri kesempatan untuk Ibu Norna bisa menyapa teman-teman yang baru mungkin bagi kelas 10 ataupun kelas 11-12 di jurusan OTKP. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung untuk anak-anakku kelas 10 SMK Muhammadiyah 2 Bantul, dan untuk anak-anakku kelas 11 dan 12 tetap semangat belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih Ibu Norna untuk sapaannya. Ibu Norna ini kan adalah salah satu ketua kompetensi keahlian ya Bu. Jadi di kompetensi keahlian OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tadi sudah disapa bagi jurusan yang OTKP seperti itu. Nah, di sini kenapa saya dengan Bu Norna? Karena kami akan berbincang tentang apa sih berkaitan dengan OTKP ya Bu. Mungkin bagi kelas 11 dan kelas 12 yang sudah belajar di SMK sudah sedikit tahu Bu. Tapi buat kelas 10 itu kan pengetahuan baru gitu ya, ketika mereka mendaftar kemudian memilih OTKP. Mungkin bisa dijelaskan OTKP ataupun otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu apa sih Bu, jurusan apa, kompetensi keahlian apa, kemudian kira-kira mereka itu ketika masuk OTKP akan belajar apa di sana gitu. Monggo Ibu. Kalau untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu nanti mata pelajarannya Bu Puput itu adalah korespondensi, yaitu menangani surat menyurat, ada kearsipan, kemudian ada otomatisasi tata kelola keuangan, ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, kemudian otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Jadi apa yang diajarkan itu adalah lingkup dari pekerjaan kantor. Seperti itu.
gitu. Jadi kalau belajar di OTKP itu berhubungan dengan perkantoran gitu ya. Iya, betul dari apa tadi korespondensi gitu ya. Korespondensi, Mungkin kalau ya. semisal yang belum familiar dengan bahasa korespondensi itu apa Bu tadi? Korespondensi adalah surat menyurat. Surat Jadi menyurat. menangani surat menyurat seperti itu. Jadi surat menyurat gitu ya, bagi teman-teman yang masuk di OTKP, bagi siswa baru nanti akan belajar terkait dengan bagaimana membuat surat gitu ya Bu. Dari pembuatan kepala suratnya sampai ke pengirimannya ya Bu. Iya, benar sekali. Tadi juga ada terkait dengan kearsipan. Setelah surat kemudian akan diarsipkan begitu ya Bu. Kemudian peluang kerja ketika mereka misalkan mereka kan baru masuk ke OTKP, kemudian kira-kira akan menerka-nerka kalau sudah selesai OTKP itu mereka akan ngapain Bu biar mantep gitu belajar 3 tahun di SMK di jurusan OTKP. Ya. Jadi benar sekali nih Bu Puput ya. Jadi untuk jurusan OTKP itu bisa bekerja setelah lulus. Tapi perlu diketahui juga selain bekerja di jurusan OTKP itu juga bisa melanjutkan untuk kuliah. Seperti itu. Jadi bisa bekerja maupun bisa melanjutkan kuliah. Ya. Kalau untuk yang kuliah dulu ini ya. Kalau untuk kuliah itu nanti di anak-anak yang lulus dari jurusan atau kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu nanti bisa mengambil nanti jurusan di kuliah nanti adalah bisa ambil jurusan pendidikan administrasi perkantoran, bisa ambil jurusan pendidikan ekonomi, bisa ambil jurusan manajemen dan masih banyak lagi seperti itu. Kalau untuk bekerja nanti dari lulusan OTKP ini sendiri bisa bekerja sebagai admin. Admin bisa bekerja sebagai asisten sekretaris, kemudian bisa bekerja sebagai IO atau event organizer dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi peluang kerjanya sangat luas ya Bu, walaupun tadi misalkan hanya diketahui bahwa belajar di perkantoran, tetapi peluangnya juga sangat besar karena bukan hanya lingkup di kantor saja, bukan hanya admin saja gitu ya Bu. Takutnya kan kalau di OTKP hanya sebatas admin gitu ya. Ternyata memang banyak sekali peluangnya dan bisa kuliah juga. Iya, benar sekali. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman kelas 10 yang baru masuk dan di jurusan OTKP jangan khawatir, kalian akan belajar terkait dengan perkantoran dan segala ruang lingkupnya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Norna. Kemudian di sini kan juga ada kelas 11 dan kelas 12 ya. Ada informasi juga di kelas 11 itu nanti di OTKP kan ada apa Bu? Kalau di SMK itu kelas 11. Oh ya, untuk kelas 11 nanti ada PKL atau praktek kerja lapangan. Jadi anak-anak nanti diterjunkan untuk menimba ilmu di lain tempat PKL. Jadi seperti bahasanya itu. Seperti magang ya Bu? Magang, benar sekali. Jadi di SMK itu kan khusus vokasi gitu ya, sekolah vokasi. Jadi nanti kan akan diarahkan untuk kerja. Jadi akan ada kelas 11 itu akan ada proses PKL atau mungkin magang gitu, prakerin gitu sekarang Ibu bahasanya. Nah, kalau prakerin PKL-nya kelas 11 di OTKP itu biasanya di mana Ibu? Jadi untuk PKL itu kita bekerja sama dengan kantor Pemda Bantul Bu Puput. Nah, untuk tempatnya itu ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, kemudian ada di Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, kemudian di Kantor Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul, seperti itu. Jadi itu adalah 3 dinas yang sudah terikat atau sudah MOU dengan SMK ya Bu? Iya, benar sekali. Jadi dinas-dinas itu sudah biasa digunakan untuk kerjasama di SMK untuk pelaksanaan PKL otomatisasi tata kelola dan perkantoran gitu. Jadi nanti teman-teman di OTKP itu nanti kalau PKL atau magang kelas 11 khususnya nanti akan melaksanakan PKL di dinas-dinas yang sudah disebutkan sama Bu Norna tadi. Itu biasanya berapa bulan ya Ibu? Biasanya dari Januari sampai dengan bulan April ya, sekitar 4 bulan. 4 bulan. Jadi 4 bulan akan dilaksanakan PKL gitu. Mungkin teman-teman kelas 11 sudah tahu juga ya akan ada waktu spare waktu untuk keluar dari sekolah gitu bahasanya ya, untuk magang dan bekerja di dinas-dinas yang sudah ditentukan gitu.
kemudian untuk kelas 12 mungkin ada tambahan informasi dari Bu Norna terkait dengan UKK gitu Bu. Jadi di SMK itu kan biasanya ada proses yang namanya ujian kompetensi keahlian ya Bu, namanya UKK. Jadi kalau UKK di kelas 12 itu khususnya jurusan OTKP itu biasanya apa yang harus dipersiapkan Bu, materi-materinya atau gimana? Ya, jadi untuk UKK sendiri di jurusan OTKP itu anak-anak nanti menyelesaikan pekerjaan perkantoran. Tenang saja, tidak usah bingung, pasti sebelumnya akan ada latihan seperti itu. Latihan. Nanti apa saja yang diujikan seperti itu, untuk gambaran itu misalnya anak-anak nanti diminta untuk membuat korespondensi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau bisa disebut juga membuat surat. Ya, membuat surat dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, nanti ada aturan di situ yang harus dipenuhi seperti itu. Selanjutnya kearsipan, itu dari mulai pembuatan sampai dengan penyimpanan arsip seperti itu. Kemudian ada keterampilan mengetik 10 jari, kemudian ada mengelola kas kecil, kemudian ada pengelolaan rapat, presentasi, dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi banyak materi-materi yang akan disampaikan, bukan disampaikan ya, diujikan gitu. Karena kan UKK ini adalah ujian kompetensi keahlian gitu. Jadi ada materi-materi yang akan diujikan, tetapi tenang saja, materi-materi itu juga akan dipersiapkan lebih dahulu. Jadi 3 tahun sudah belajar, kemudian ditambah dengan latihan. Jadi tenang saja bagi kelas 12, materi-materi itu akan diberikan lebih dahulu dan teman-teman juga pasti akan bisa gitu ya Bu ya. Oke, tadi kan sudah ya UKK sudah dijelaskan terkait dengan materinya. Teman-teman tidak usah khawatir bagaimana materinya akan dikerjakan gitu. Dan kemudian kita akan tanya terkait dengan prosesnya Bu. Biasanya UKK itu berapa hari sih? Ya, kalau OTKP sendiri UKK itu ada 3 hari. 3 hari Bu Puput. Nanti untuk 3 hari itu nanti dijadwal. Jadi dalam satu pekerjaan itu tidak sehari itu selesai, tapi nanti misalnya hari pertama itu korespondensi bahasa Indonesia bahasa Inggris, kemudian hari kedua keterampilan mengetik, kemudian hari ketiga itu misalnya keterampilan kas kecil seperti itu. Nanti dijadwal seperti itu. Jadi untuk dalam satu pekerjaan itu tidak langsung selesai, jadi dijadwal, dan itu nanti untuk pengujinya itu tidak hanya dari internal saja, tapi juga dari pihak eksternal. Kalau dari kita bekerja sama dengan ASPAPI. ASPAPI itu apa itu? Ya, ASPAPI itu adalah Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia, seperti itu. Jadi itu adalah suatu perkumpulan dari sarjana dan praktisi administrasi perkantoran. Oke, jadi OTKP itu nanti jurusannya kalau semisal teman-teman mungkin melanjutkan kuliah ya Bu di administrasi perkantoran, itu akan ada perkumpulannya namanya ASPAPI gitu. Jadi di sini itu perkumpulannya para sarjana AP gitu ya, administrasi perkantoran seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu bukan juri ya, penguji ya, eksternal di UKK kompetensi keahlian OTKP seperti itu. Mungkin akan ada yang disampaikan lagi Bu terkait dengan UKK? Sudah cukup Mbak. Sudah cukup. Nah, ini info-infonya mungkin sudah cukup ya dari OTKP, dari kelas 10, 11, dan 12. Mungkin ada pesan untuk teman-teman di jurusan OTKP secara umum Bu? Untuk anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 tetap semangat dalam belajar meskipun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih Bu Norna untuk bisa membersamai saya di pagi hari ini. Itu ya teman-teman untuk anak-anak kelas 10, 11, 12 ada pesan-pesan dari Bu Norna khususnya untuk OTKP seperti itu. Terima kasih Bu Norna atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Puput. Nah, setelah Bu Norna saya akan dibersamai dengan salah satu ketua jurusan di salah satu jurusan bisnis daring dan pemasaran atau yang biasa disebut dengan BDP. Siapa kira-kira? Oke. Nah, untuk ketua jurusan BDP saya akan dibersamai oleh Bapak Dwi Mugianto. Selamat datang Bapak.
silahkan dibuka maskernya. Selamat datang. Selamat Mbak Puput. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Dwi Mugianto ini adalah Ketua Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran ya Pak? Iya. Mungkin sebelum itu silahkan Bapak bisa menyapa anak-anak di kelas 10, 11, 12 di jurusan BDP Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku sekalian kelas 10, 11, dan 12, khususnya di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Khusus yang kelas 10, ini selamat datang, selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Mari kita tetap semangat dalam belajar, meskipun nanti pada saat pandemi seperti ini kita gunakan daring, ya insya Allah kita semua akan menggunakan daring. Silahkan ikuti dengan sebaik-baiknya. Untuk yang kelas 12 dan 11 ini merupakan kelanjutan dari Anda naik tingkat dari yang kelas 10 naik menjadi kelas 11, yang kelas 11 naik ke 12. Marilah kita ikuti bersama dengan pembelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Terima kasih Bapak. Sudah disapa ya teman-teman atau anak-anak di kelas 10, 11, 12 di jurusan BDP gitu ya. Jadi harus tetap semangat walaupun di masa-masa pandemi seperti itu. Bapak, ini kami akan ngobrol gitu ya terkait dengan bisnis daring dan pemasaran. Mungkin bagi anak-anak yang kelas 10 yang baru memilih jurusan Pak, jadi baru memilih jurusan BDP gitu, masih menerka-nerka BDP itu apa. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan di BDP itu nanti mereka akan belajar apa dan kemudian apa yang ruang lingkupnya seperti apa sih Pak? Terima kasih Bu Puput. Dari anak-anakku sekalian yang khusus kelas 10 yang memilih jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, ini SMK bisa, jadi mungkin slogan yang sudah Anda dengar mungkin di televisi atau media massa yang lain bahwa SMK itu hebat. Dalam artian hebat itu bisa lulus dari SMK itu bisa bekerja, ada juga yang lulus dari SMK bisa melanjutkan perguruan yang lebih tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Nah, khusus jurusan BDP ini memang kaitannya dengan pada saat seperti ini, pada masa seperti ini, bahwa SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini dalam menghadapi industri 4.0 ini mau tidak mau, ya ikhlas tidak ikhlas, jadi kita siapkan betul nanti untuk menghadapi industri 4.0. Ini anak-anak nanti ahli dalam bidang IT. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah masuk ke BDP. Nanti monggo yang pengen melanjutkan studi bisa melanjutkan studi. Adapun yang bisa bekerja nanti bisa bekerja. Ya, terutama nanti peluangnya itu ada yang mungkin bisa berwirausaha sendiri, ada yang mungkin ikut dengan perusahaan atau orang lain. Dalam hal ini mungkin dia sebagai pekerja atau karyawan swasta. Ada juga yang banyak bekerja di supermarket, mall, swalayan itu. Dan ada pula yang ini sekarang sudah ngetren ini mengikuti dari bisnis online. Bisnis online gitu. Sesuai dengan nama jurusannya ya, bisnis daring. Daring itu kan dalam jaringan gitu ya. Jadi proses pemasarannya juga nggak seperti dulu nih Pak, ada sudah online gitu. Jadi disampaikan sama Bapak bahwa sudah mulai banyak yang melakukan bisnis online gitu. Mungkin itu juga menjadi salah satu materi pelajaran yang disampaikan di BDP nih Pak. Jadi nanti untuk materi-materi yang akan disampaikan itu kan ada mata pelajaran yang nasional, yang kewilayahan. Di samping itu khusus keahlian yang nanti akan diterima oleh siswa-siswi khususnya jurusan BDP. Ini salah satunya nanti selama kelas 2, kelas 3 itu ada materi program belajar ada C1, C2 dan C3. Ini kaitannya dengan C3. Ini ada penataan produk. Jadi nanti anak-anak nanti akan disuruh untuk praktek bersama di SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini karena kita sudah mempunyai unit produksi sendiri Mbak Puput. Jadi nanti anak-anak bisa belajar dari teaching factory yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Jadi bagaimana cara menata barang itu semenarik mungkin, sebagus mungkin.
ya ditata sedemikian rupa agar nanti konsumen kita itu bisa tertarik dengan penataan barang yang kita lakukan. Ada juga nanti dengan pengoperasionalan mesin-mesin bisnis atau peralatan-peralatan transaksi yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Ini salah satunya ada press labeling, kemudian ada timbangan digital, kemudian ada cash register, ada kalkulator elektronik, dan yang di UP itu mesin pos. Jadi nanti di Teaching Factory UP nanti akan diajari anak-anak itu menghitung dengan menggunakan mesin pos itu sendiri. Kemudian nanti ada mata pelajaran khusus yang bisnis online, nanti diterima di kelas 11, 12. Ini katanya dengan produk-produk yang nanti akan di-online-kan. Ya siapa tahu nanti dari anak-anak kita itu sudah dari SMP itu sudah belajar banyak tentang bisnis online, tinggal nanti bagaimana untuk meningkatkan. Ya apalagi nanti bisa memperbanyak situs-situs atau mungkin kenalan yang ada, semakin banyak nanti kan semakin peluang untuk mendapatkan laba itu semakin besar. Yang selanjutnya ini ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah ini mau tidak mau anak-anak dari SMK ini punya keahlian tertentu ini dalam membuat atau mungkin apa ya istilahnya sudah punya keinginan untuk membuat suatu barang kemudian diiklankan di online itu, ataukah nanti apa namanya itu reseller apa ya, jadi menjual kembali produk-produk orang lain ya untuk dijual kan dengan mengharapkan suatu laba atau keuntungan. Itu salah satu nanti materi yang akan disampaikan di kelas 11-12 Mbak Puput. Jadi sudah banyak ya Bang. Jadi tadi disampaikan, saya juga mencatat sedikit, ada kewirausahaan. Kemudian tadi yang menarik adalah mungkin kalau semisal kalian sudah di SMP jualan online, nanti kan akan ditambah ilmunya gitu ya. Jadi kalau sudah praktik, kemudian di sini ditambahkan ilmu tentang bisnis daringnya. Kemudian ketika sudah pernah praktik di jualan online, kita akan berikan materi tentang bagaimana penataan barangnya kalau semisal punya toko kan seperti itu nih Pak. Jadi yang menarik adalah BDP itu tadi disebutkan Pak Dwi punya unit produksi. Mungkin bagi kelas 10 belum tahu nih Pak, unit produksinya BDP itu apa? Jadi unit produksi itu semacam kayak toko yang kita punyai. Di sana nanti ada produk-produk yang sudah ditata sedemikian rupa. Nah ini nanti monggo untuk anak-anak yang suatu saat nanti misalnya kalau ada program untuk tatap muka, silahkan nanti melihat UP yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, khususnya jurusan yang BDP. Nanti di sana banyak barang-barang, Anda bisa berbelanja di sana, kemudian bisa mengoperasionalkan mesin pos itu sendiri, dan juga ini di samping ada offline, itu juga online-nya itu kita kembangkan coba gitu Mbak. Akan mencoba mengembangkan online-nya. Namanya apa Pak? Nama UP-nya? Namanya Surya Muda Mart. Namanya Surya Muda Mart. Ya. UP atau unit produksinya bisnis daring dan pemasaran gitu. Jadi kalau semisal nanti ada kesempatan offline bisa datang dan melihat langsung gitu ya terkait dengan praktiknya gitu. Nah Bapak, ini terkait dengan kelas 11, informasi untuk kelas 11 itu kan di SMK ada PKL atau magang gitu. Nah, untuk jurusan BDP itu biasanya bagaimana Pak proses PKL-nya? Jadi khusus untuk yang anak-anak kelas 11 BDP nanti pada kelas ini nanti akan diterjunkan Anda itu melaksanakan PKL. Ini kira-kira nanti untuk bulan Januari sampai dengan April 2022. Ini nanti tempat yang akan kita laksanakan PKL ini biasanya kita mengadakan hubungan kerjasama dengan Margaria Group, Mbak Puput. Margaria Group. Tapi untuk saat ini katanya Margaria Group kan belum menerima anak-anak PKL karena mungkin masa pandemi seperti ini di Yogyakarta kan ada semacam kayak peraturan. Jadi yang mana ini belum menerima untuk anak-anak PKL, tapi kalau nanti suatu saat ini sudah selesai pandemi bisa diterima lagi anak-anak PKL.
Terus kita berupaya untuk mencari tempat PKL yang di Bantul ini, namanya itu ada Toko Purnama, kemudian ada Toko Mulia Bantul itu, ada Agung Swalayan di Ganjuran, kemudian Mirota Kampus yang sekarang berubah menjadi namanya Mana Kampus yang ada di Yogyakarta, Mbak Puput. Oke, jadi ada beberapa toko swalayan ya. Yang tadi yang pertama ada Margaria Group yang sudah terbiasa sebetulnya di bekerja sama dengan SMK, tapi karena kondisi pandemi jadi lagi off dulu gitu. Kemudian ada beberapa di Mana Kampus, di apa tadi Purnama dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman atau anak-anak di kelas 11 nanti bisa siap-siap, mungkin bisa survei dulu kalau mau belanja di sana, nanti kemungkinan akan di sana gitu ya Pak, kelas 11 gitu. Nah, untuk PKL itu kan tadi disebutkan dari Januari, April gitu ya perkiraannya. Itu untuk kondisi pandemi seperti ini gimana Pak prosesnya kalau PKL itu? Jadi dari kurikulum yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini sebelum pandemi COVID-19 ini pelaksanaan PKL itu 6 bulan. Tapi karena ada pandemi COVID-19, jadi PKL-nya 4 bulan. Dipercepat gitu ya. Dipercepat. Dan itu masih dalam kelas 11 gitu ya? Iya, nanti pelaksanaan kelas 11. Jadi agak lumayan ringan gitu nih Pak. Jadi yang dulunya mungkin pernah dengar kalau PKL di SMK itu 6 bulan, tetapi karena sekarang SMK sedang semuanya sedang mengalami pandemi, jadi dipercepat jadi 4 bulan yang akan dilaksanakan Januari sampai April rencananya seperti itu ya Pak. Untuk PKL akan ada yang disampaikan lagi Pak untuk yang BDP mungkin? Ya, jadi nanti anak-anak yang mengikuti PKL ini yang pertama itu harus menjaga nama baik sekolahan ini Mbak Puput. Penting sekali itu Pak. Jadi nanti dari kegiatan yang selama ini berlangsung, anak-anak mungkin yang sekarang kelas 12 selama mengikuti PKL ada beberapa permasalahan. Ini terutama ada yang istilahnya tidak rajin dalam mengikuti PKL ya. Jadi ini mohon nanti untuk yang kelas 11 ini menjaga nama baik dari sekolah, mungkin keluarga atau mungkin masyarakat yang ada di daerah yang Anda duduki misalnya. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda bisa mencemarkan nama baik sekolahan, karena ini kaitannya nanti dengan kedepannya ya, tempat PKL-nya ini kita melaksanakan secara terus-menerus. Jadi nanti kalau ada anak yang bermasalah pada saat ini kan bisa saja nanti PKL-nya tidak bisa diterima di tempat itu. Ya, makanya ini khusus untuk anak-anak yang nanti PKL, silahkan nanti ikuti dengan sebaik-baiknya, disiplin, ya, kemudian mempunyai motivasi kerja di toko itu dengan sebaik-baiknya, dan mungkin bisa berkomunikasi ya dengan bapak ibu yang ada di toko tersebut. Ini kaitannya dengan komunikasi anak-anak kan sekarang ini mengalami kekurangan ya, jadi nanti untuk yang kelas 11 yang mau PKL silahkan berkomunikasi dengan baik mungkin dengan orang-orang yang ada di tempat PKL tersebut gitu. Oke, itu terkait dengan kelas 11 dan PKL ya Pak. Ya, Nah yang ini untuk kelas 12 Pak, di sini kan ada yang kelas 12 juga dari jurusan BDP. Mungkin seperti tadi saya tanyakan ke Bu Nona terkait dengan UKK, uji kompetensi keahlian. Nah kalau di BDP itu UKK-nya seperti apa Pak? Ya, ini anak-anak yang khusus kelas 12 ya Bu Pun ya. Jadi nanti jurusan BDP juga ada UKK, uji kompetensi keahlian, yang mana nanti untuk UKK disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Ada sekitar 6 yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama itu mengenai ujian untuk komputer. Jadi nanti anak-anak disuruh untuk mengoperasionalkan dengan menggunakan komputer itu membuat surat penawaran dan surat permintaan. Surat penawaran. Jadi untuk nanti mohon anak-anak ini dipersiapkan betul, nanti kaitannya dengan UKK itu melaksanakan ujian menggunakan komputer. Yang kedua nanti membuat proposal tentang produk yang akan diinginkan atau diperjualbelikan. Nanti membuat proposal produk apa yang akan ditayangkan atau mungkin ditampilkan. Kemudian yang ketiga ini presentasi dengan menggunakan PowerPoint dari produk yang sudah dibuat proposal itu tadi.
Kemudian yang keempat ini membuat konten untuk di bisnis online kan. Ya, jadi nanti bisa menggunakan media Google atau mungkin Facebook atau mungkin Instagram atau mungkin YouTube dan sebagainya, nanti kaitannya dengan mengonlinekan produk-produk yang akan diperjualbelikan itu. Yang selanjutnya ini ada pendisplayan atau penataan produk. Ya, jadi nanti anak diberikan barang-barangnya mungkin dari UP Mbak Puput. Nanti kita ambilkan barangnya dari sana, terus anak nanti disuruh untuk menata barang itu semenarik atau sebaik mungkin. Yang terakhir itu mengenai pengoperasionalan peralatan transaksi atau mesin-mesin bisnis. Ya, nanti anak akan diberikan suatu kasus, misalnya orang berbelanja membeli barang mungkin dalam satu wadah atau tempat tas plastik itu, nanti anak disuruh untuk menghitung menggunakan mesin cash register. Kira-kira ada 6 itu Mbak Puput nanti yang perlu disiapkan anak-anak dalam menghadapi UKK. Jadi ada 6 yang secara umum gitu ya, secara umum bisa dipelajari anak-anak di kelas 12 terkait dengan penyiapan uji kompetensi keahlian di bidang bisnis daring dan pemasaran gitu. Dan seperti mungkin OTKP kan 3 hari, BDP juga 3 hari nggih? 3 hari sama nggih. 3 hari juga. Begitu. Terus tadi dari OTKP itu ada penguji eksternal. Nah, kalau di BDP juga ada, gitu dari mana Pak kira-kira? Untuk pengujinya ini kan ada yang dari intern sekolahan dan ekstern. Nah, kita bekerja sama dengan IDUKA, jadi Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Nah, untuk yang intern ini kan saya sama Bu Nevada itu nanti yang khusus jurusan yang BDP. Kemudian nanti yang eksternal itu kita bekerja sama dengan Margaria Group. Ya, kemarin kita menghubungi dari Margaria Group meminta salah satu untuk sebagai penguji eksternalnya. Dan nanti ini dari sekian banyak yang dilaksanakan UKK itu, nanti kan ada semacam kayak sertifikat. Ya, sertifikat nanti ya itu akan dibuat oleh Margaria Group beserta pengesahannya mungkin dari HRD sana itu Pak Puput. Jadi tadi menarik ya, karena Margaria Group itu kemarin walaupun PKL-nya masih off gitu, tapi masih bisa bekerja sama dengan SMK untuk dijadikan penguji gitu ya Pak. Untuk bisa menguji berbagai bidang di UKK bisnis daring dan pemasaran seperti itu. Mungkin cukup Pak seperti itu. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk kelas 10 sampai 11-12 di jurusan BDP begitu. Untuk anak-anak sekalian kelas 10, 11 dan 12 bisnis daring dan pemasaran, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ini marilah kita bersama-sama ya menjaga kesehatan diri kita agar tidak terkena COVID-19, dan kemudian nanti semangat belajarnya itu monggo untuk ditingkatkan, meskipun ini kita menggunakan daring ya, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dari apa yang ditugaskan sekolah mungkin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini meskipun ini belum diperbolehkan untuk tatap muka dan ini daring, memang proses pembelajaran yang sangat baik untuk saat ini. Itu aja Mbak Puput. Gitu ya, sama dengan yang lain gitu, bagaimana teman-teman harus bisa menjaga kesehatannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, tadi kan kita sudah ngobrol dengan Pak Dwi terkait dengan bisnis daring dan pemasaran. Nah, di sini kita akan ngobrol bareng lagi dengan Pak Ngajiono, yaitu kita akan membicarakan berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu salah satu kompetensi keahlian di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Nah, di sini sudah ada bersama saya yaitu Pak Ngajiono. Selamat datang Pak Ngajiono. Selamat datang Bu Puput. Oke, kalau ingin lebih nyaman boleh dicopot maskernya. Oke, terima kasih. Nah, Pak Ngajiono, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, bisa disapa dulu anak-anak di kelas 10, 11, 12 di perbankan syariah, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Bantul yang berbahagia, kami haturkan selamat datang, selamat bergabung, ahlan wa sahlan di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, khususnya kelas 10
Dan juga kami sampaikan tetap semangat bagi kelas 11 dan kelas 12 untuk pembelajaran tahun ajaran baru ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas sapaannya. Di sini kan kita akan ngobrol ya tentang apa sih ruang lingkup di perbankan syariah gitu. Karena kan salah satu kompetensi di SMK Muhammadiyah 2 Bantul itu adalah perbankan syariah. Mungkin kayak kelas 10 yang baru masuk, kemudian baru memilih jurusan, itu kan baru mengenal gitu, mengenal terkait dengan perbankan syariah, atau mungkin ada yang baru mendengar seperti itu, belum familiar. Mungkin di sini Bapak sebagai ketua kompetensi bisa menjelaskan Bapak apa sih yang akan dipelajari kelas 10 ini 3 tahun ke depan terkait dengan perbankan syariah seperti itu. Ya, terima kasih Bu Puput. Jadi untuk jurusan perbankan syariah ini nanti kita pelajari mengenai Islamic Banking Bu Puput. Nah, kemudian untuk orientasi ataupun tujuannya nanti untuk membuat ataupun menjadikan pengalaman sikap profesionalisme dari siswa, khususnya di dunia kerja. Oke, sikap profesionalisme gitu ya di bagian Islamic Banking gitu. Tapi betul, mungkin lebih dijelaskan lagi Pak, di Islamic Banking itu apa sih Pak gitu, kemudian materi-materi yang akan didapatkan ketika mereka belajar perbankan syariah itu kira-kira apa aja untuk gambaran kelas 10 ini? Ya. Jadi untuk Islamic Banking ini sebenarnya pada prinsipnya perbankan yang berdasarkan syariat Islam, Bu Puput. Jadi untuk pelajaran ataupun nanti yang kita pelajari bahwa kita akan pelajari perbankan. Di samping itu kita juga mempelajari mengenai ekonomi Islam. Nah, ya, jadi di situ disinggung perekonomian yang berdasarkan syariat Islam. Nah, perekonomian berdasarkan syariat Islam, betul, seperti itu. Dan mapelnya apa aja Pak kira-kira? Nah, untuk gambaran mapelnya nanti untuk dari jurusan PS ini ada pembuatan tabungan. Kemudian nanti ada juga pembuatan deposito. Nah, di samping itu nanti kita juga belajar tentang menganalisa nasabah. Nah, seperti apa nasabah yang baik, kemudian yang layak untuk kita berikan pembiayaan. Nah, kemudian di samping itu nanti kita juga mempelajari mengenai laporan keuangan secara syariah. Oke, berarti di situ anak-anak nanti kelas 10 itu di perbankan syariah sudah mulai dikenalkan aktivitas perbankan Islam seperti itu ya? Ya, dikenalkan. Nanti untuk kelas 1 kita cenderung ke yang dasar-dasarnya dulu. Ya, nanti untuk yang kelas 11 dan juga kelas 12 nanti kita masuk ke perbankan syariah yang sifatnya lanjutan dari perbankan dasar. Oke, berarti dari dasarnya sampai ke praktik gitu ya. Betul, di perbankan syariah gitu. Agak beda dengan perbankan secara konvensional yang umum, tetapi secara dasarnya kita punya prinsip Islam seperti itu ya Pak. Ini kan salah satu jurusan yang cukup langka ya Pak. Di Bantul sendiri perbankan syariah itu termasuk jurusan yang banyak diminati atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah untuk di SMK Muh 2 Bantul ini adalah satu-satunya jurusan yang ada perbankan syariah swasta se-Bantul. Jadi harapannya memang ini menjadi pionir gitu ya Pak di Bantul. Gitu ya. Jadi anak-anak di kelas 10 gitu ketika sudah memilih perbankan syariah insya Allah tidak akan salah gitu. Apalagi nanti dipelajarinya tentang tadi pembuatan tabungan gitu ya, aktivitas-aktivitas di bank seperti itu. Tapi dengan prinsip syariah ataupun Islam seperti itu ya Pak. Oke, itu kan untuk yang kelas 10 mungkin peluang kerjanya dia Pak, peluang kerja yang bisa didapatkan ketika anak-anak ini belajar di perbankan syariah gitu untuk gambaran saja. Ya, jadi saya kira ketika di Bantul ini adalah satu-satunya SMK swasta Muhammadiyah yang ada di Bantul ini cuma di SMK Muh 2 Bantul, dan juga melihat peluang kerja saat ini itu kita melihat BMT maupun perbankan syariah alhamdulillah banyak Bu di kawasan Bantul khususnya. Belum lagi di luar Bantul, nah ini cukup banyak sekali. Mungkin kalau kita bisa melihat perkembangan kaitan dengan syariah, khususnya kaitan dengan perbankan syariah ini belum lama ini di negara kita ini mengembangkan sayapnya Bu. Nah, karena dari beberapa bank ini kita disatukan include menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah,
Di antaranya Bank BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, ini sekarang sudah jadi Bank Syariah Indonesia. Jadi saya kira banknya lebih berkembang untuk kemajuan perbankan syariah di Indonesia ini. Belum lagi untuk BMT. Nah, ini kalau kita menghitung di Bantul, nah ini sangat banyak sekali. Oke, jadi memang peluang sangat besar gitu ya, apalagi dengan adanya merger sekarang menjadi BSI, jadi perbankan syariah mempunyai peluang kerja sangat besar ketika memang akan melanjutkan pekerjaan gitu ya. Oke Bapak, selanjutnya terkait dengan ini proses kelas 11 nanti. Di sini kan ada kelas 11 ya. Nah, di kelas 11 ini kan ada proses PKL ataupun magang gitu. Untuk jurusan perbankan syariah sendiri itu prosesnya seperti apa Pak? Magangnya di mana atau PKL-nya di mana, kemudian seperti apa? Iya. Jadi untuk kelas 11 ini nanti ada yang namanya magang atau kita sebut dengan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, jadi untuk praktek kerja lapangan di kelas 11 ini nanti untuk jurusan PS ini terdiri dari kita di BMT maupun di perbankan syariah. Nah, kalau kita sebutkan BMT-nya alhamdulillah banyak, ini BMT Mitrama, kemudian BMT Arta Sejahtera, BMT Artamana. Nah, kemudian untuk perbankan syariah sendiri, ini kita kerjasamanya dengan BPRS Bidiwi atau BPRS Bangun Derajat Warga, dan juga BNI Syariah yang dekatnya ataupun depannya BPR Syariah Bidiwi di Pasiban. Oke, jadi dilaksanakan di beberapa BPRS ataupun di BMT ataupun di Bank Syariah yang ada di Bantul seperti itu ya. Untuk ranah kerjanya anak magang atau PKL itu gimana Pak? Atau mungkin mengikuti instansinya atau seperti apa? Iya, untuk PKL maksudnya ya Bu ya? Iya, magang PKL. Jadi untuk PKL pada prinsipnya kebijakan nanti menyesuaikan dari pihak sekolah dan pihak tempat magang atau PKL. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh kaitan dengan saat-saat ini karena kondisi pandemi ya Bu ya. Nah, ini di samping kita ada kebijakan PKL di sekolahan. Nah, misalkan kaitan jangka waktu ketika sebelum COVID kan 6 bulan Bu. Nah, ini setelah adanya pandemi COVID ini kita persingkat jadi 4 bulan. Nah, kalau kemarin itu di bulan Januari sampai April. Nah, itu karena kondisi COVID. Nah, sementara untuk kondisi di tempat PKL itu biasanya karena keterbatasan SDM ya, harus penerapan SDM ini biasanya ada jadwal. Jadi mereka dari pihak DUDI ataupun tempat PKL nah ini memberikan jadwal Bu. Ya, jadi artinya nanti untuk PKL selama masih pandemi kita menyesuaikan kebijakan sekolah dan juga kebijakan tempat PKL. Oke, berarti nanti jadwal PKL itu akan menyesuaikan dengan instansi terkait gitu ya. Apalagi betul. Kalau di perbankan syariah berarti menyesuaikan dengan bank syariahnya ataupun dengan BMT atau BPRS-nya seperti itu ya. Betul. Oke, kemudian untuk ini Pak, ini kan di sini juga ada kelas 12 PS, itu berkaitan dengan UKK atau uji kompetensi keahlian. Sama dengan jurusan yang lain, mungkin PS akan melaksanakan UKK-nya itu prosesnya seperti apa Pak? Materinya, latihannya atau bagaimana? Iya. Jadi untuk jadwal ini prinsipnya sama dengan jurusan yang lain. Untuk waktunya 3 hari. Nah, cuman yang membedakan nanti adalah substansi ataupun isi dari yang dikerjakan. Nah, nanti untuk jurusan perbankan syariah ini nanti yang kita kerjakan adalah salah satu contoh kalau yang tahun kemarin ini pembuatan tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah kita kerjakan selama 3 hari, biarpun nanti untuk di lapangan ketika tes ini kita bagi 3 tahap 3 hari itu tadi. Nah, untuk yang hari pertama kalau dari pengalaman tahun kemarin ini kita mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, seperti berkas-berkas apa yang harus dilengkapi, kemudian ketika nanti mau kerja teller, cara menghitung uangnya bagaimana sebelum kita transaksikan di teller. Nah, kemudian nanti cara di administrasi berkas-berkas apa yang harus disiapkan tersebut. Nah, kemudian untuk hari yang kedua ini nanti masuk ke sistem aplikasi. Nah, alhamdulillah di SMK Moh 2 Bantul ini
kita mempunyai program unggulan. Kita punya sistem standar perbankan syariah di Indonesia, yaitu program IBA, Islamic Banking Application. Ya. Jadi IBA ini dipakai nanti waktu UKK dan kita fokusnya untuk pembuatan tabungan wadiah. Nah, itu untuk hari yang kedua. Nah, kemudian untuk hari yang ketiga nanti kita mengumpulkan dari berkas-berkas yang sudah kita buat, kemudian ngeprint yang sudah kita buat dalam sistem termasuk laporan keuangan di IBA itu tadi. Nah, kemudian melengkapi ketika nanti ada hal yang masih kurang ataupun yang perlu dilengkapi. Jadi artinya UKK ini selama 3 hari, 3 tahap ini harus selesai kaitan dengan substansi yang akan kita ujikan, yaitu tabungan wadiah. Oke, berarti UKK-nya 3 hari seperti yang lain, dari pembuatan tabungan persiapannya, kemudian penggunaan aplikasinya sampai laporan akhir gitu ya terkait dengan nasabah-nasabah yang dilakukan. Tadi ada disebutkan IBA gitu ya, Islamic Banking Application gitu ya. Itu ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Tetapi dalam pelaksanaan UKK-nya itu dilaksanakan di mana, Pak? Untuk jurusan PS nanti kita laksanakan di Bank Mudaba PS, Bu. Berarti di SMK ada Bank Mudaba ya? Ya, alhamdulillah. Bisa dijelaskan terkait dengan banknya nggak, Pak? Untuk perbankan ini kita upayakan standar dari perbankan pada umumnya. Jadi di situ ada peralatan teller, nah kemudian ada peralatan admin, dan juga kita sediakan meja-meja yang memang nanti dibutuhkan dalam pengerjaan sistem perbankan tersebut. Oke, berarti proses untuk pembelajaran dan ujiannya juga dilakukan di Bank Mudaba. Oke, mungkin seperti itu Pak terkait dengan apa ya penggalian informasi dengan perbankan syariah gitu. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin Bapak bisa menutup dengan pesan-pesan untuk kelas 10, 11 dan kelas 12 PS. Ya, pesan untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Bantul, khususnya jurusan perbankan syariah, tetap semangat dalam belajar, patuhi protokol kesehatan penanggulangan COVID-19, dan insya Allah dengan kita sungguh-sungguh belajar syariah, maka hidup kita akan berkah dan semoga rezeki melimpah. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nanti bisa berbicara lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Siap. Ya, sama-sama. Baiklah, kita akan ngobrol langsung dengan salah satu jurusan yang tadi sudah saya sebutkan, tinggal 2 ya. Nah, kita akan ngobrol dengan Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Ibu Intan Setiawati. Sudah bersama saya. Selamat datang Ibu Intan. Selamat datang Mbak Puput. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Bu Intan, kita akan ngobrol tentang kompetensi keahlian RPL. Dan sebelum itu mungkin akan disapa dulu teman-teman yang di RPL kelas 10, 11, 12. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 yang telah bergabung di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, dan untuk kelas 11 dan 12 semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu untuk sapaannya. Dan di sini kan kita akan ngobrol tentang RPL gitu ya, bagi kelas 10 yang baru memilih jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin agak belum familiar gitu, apa sih itu RPL gitu. Mungkin di sini Bu Intan bisa menjelaskan terkait dengan ruang lingkupnya atau apa sih akan dipelajari sama anak-anak kelas 10 ini gitu. Nah, untuk kalian yang masih bingung mengenai jurusan RPL ini, nah, di RPL ini yaitu sebuah jurusan yang mempelajari mengenai pembuatan, perancangan dan pengembangan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini yaitu bisa seperti software aplikasi, pembuatan website, ataupun program Android. Berarti nanti anak-anak kelas 10 ketika masuk ke RPL itu harapannya bisa buat website gitu ya, apalagi di zaman sekarang itu kan perangkat lunak sangat dibutuhkan ya Bu. Ya. Jadi bagaimana pembuatan aplikasi gitu ya. Jadi nanti kelas 10 bisa secara dari apa Bu tadi? Dari pembuatannya
sampai perawatannya, sampai apa lagi Bu? Perancangan, perawatan, dan nanti sampai pengaplikasiannya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misal sudah masuk RPL, dari pembuatan sampai diaplikasikannya, penerapannya seperti apa, sudah semuanya dirangkum di sana ya Bu, di RPL gitu. Kemudian ruang lingkup kerjanya seperti apa Bu kalau RPL itu? Nah, untuk prospek kerjanya itu sendiri, yaitu di sini mereka bisa menjadi programmer. Nah, dan di Indonesia juga masih sangat kekurangan programmer. Jadi mereka tidak usah takut untuk tidak memiliki lapangan pekerjaan. Nah, selain itu di sini juga mereka bisa menjadi IT security, yaitu seorang yang bisa mengamankan sebuah data dari hacking. Oke, berarti kalau zaman sekarang banyak hacker-hacker yang masuk untuk bisa merusak sistem aplikasi, di sini juga punya kesempatan untuk belajar itu ya, bagaimana menangkal menangkal hacker gitu ya, menangkal hacker. Seperti itu. Itu namanya apa tadi? IT security. Jadi selain jadi programmer membuat aplikasi, juga menjadi IT security. Mungkin ada lagi Bu? Nah, selain itu juga mereka bisa membuat website designer dan developer. Website designer dan developer. Membuat langsung website, serta mereka membuat tampilan dan nantinya juga bisa dijual di perusahaan maupun di lainnya. Jadi kalau zaman sekarang itu setiap instansi itu punya website gitu ya, yang www itu ya Bu ya. Oke, yang www apa gitu, itu websitenya bisa dibuat oleh para lulusan RPL gitu ya. Jadi dari pembuatannya sampai tampilannya seperti apa sudah bisa dipelajari di sana. Oke, mungkin untuk ruang lingkupnya seperti itu ya Bu? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk yang suka gaming nih, yang anak-anak muda, ya bisa juga mereka juga bisa membuat langsung game online. Bisa kan nanti bisa dimasukkan di Play Store, nanti di-download, mereka dapat uang. Oh iya, jadi mendevelop game gitu ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang serius aja gitu ya, yang aplikasi gitu, tapi ketika hari ini banyak yang suka menjadi gamer gitu ya, itu bukan hanya menjadi pemain, tapi marilah kita menjadi pembuat gamenya gitu ya. Jadi dari membuat game bisa menghasilkan diri sendiri, seperti itu ya Bu. Sangat menarik gitu ya. Oke, itu kan untuk ruang lingkup gitu, apalagi zaman sekarang itu sangat dibutuhkan ya dengan daring gitu ya Bu. Baik Bu, untuk informasi buat kelas 10 juga ya di RPL itu, mungkin ada tambahan lagi Bu untuk bisa jadi tambahan informasi. Nah, untuk yang kelas 10 di sini kami juga ada ekstrakurikuler, yaitu yang pertama itu ada ekstra pemrograman Android, dan yang kedua yaitu pemrograman Arduino atau robotik. Nah, berarti ada 2 ekstrakurikuler ya. Yang pertama tentang apa tadi? Android, dan yang kedua tentang robotik. Jadi bagaimana dibekali untuk bisa membuat robot gitu Bu, atau seperti apa? Itu tidak seperti kita langsung membuat robot, tapi membuat sebuah program yang simpel untuk bisa membantu pekerjaan manusia, seperti membuat lampu mati sendiri dengan kode. Gitu. Jadi pengkodean untuk bisa membantu pekerjaan manusia gitu ya. Karena robot itu kan membantu gitu ya. Jadi bagaimana pembekalan di ekstrakurikuler itu untuk bisa membantu gitu. Yang pertama ada robotik, yang kedua ada tadi saya lupa, pemrograman Android. Jadi bagaimana sekarang ya di era sekarang digitalisasi sangat intens dengan digital, dengan Android, bagaimana anak-anak bisa dibekali dengan pemrograman Android gitu. Oke, berarti sangat menarik itu ya teman-teman. Oke, di kelas 10 sudah seperti itu. Kemudian kelas 11 Bu, kalau kelas 11 itu kan magang PKL atau prakerin gitu ya. Kalau di RPL itu magangnya di mana Ibu? Nah, untuk tempat PKL itu sendiri Bu Puput, di sini kita sudah MOU. Ada 3 tempat yang sudah kami MOU, yaitu di Akakom yang pertama, terus di Laubatekno, dan di New Cyber. Di Akakom, Laubatekno, dan New Cyber. Nah, itu biasanya pekerjaannya apa? Apakah sama seperti yang biasa dipelajari atau gimana? Nah, di sini kan kita di SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini sudah kurikulumnya menyesuaikan dengan IDUKA. Jadi ketika mereka sebelum terjun di PKL, kita sudah menyesuaikan dengan dunia kerja. Jadi ada program, pembuatan program juga sudah, basis data sudah,
Semuanya pokoknya sudah lengkap disesuaikan. Jadi memang sebelum anak-anak turun kelas 11 ini turun menjadi siswa-siswa yang PKL, mereka juga sudah dibekali memang materinya sudah disesuaikan gitu ya, nggak akan kaget ketika akan melakukan PKL gitu. Nah kan sama ya Bu, berarti 4 bulan ya kalau yang tadi jurusan yang lain dari Januari sampai April gitu ya? Ya, untuk masa pandemi mungkin kurikulumnya 4 bulan. 4 bulan ya. Oke, mungkin kalau untuk informasi PKL bagi teman-teman di RPL ada tambahan Ibu? Untuk informasi PKL mungkin di sini untuk yang ditekankan di RPL yang penting itu mereka itu tetap tidak malas-malasan, tertib. Nah, asalkan itu semua udah tercakup, mereka bisa menyesuaikan di dunia kerja. Oke, yang penting bisa menyesuaikan dengan tugasnya masing-masing gitu ya untuk di RPL. Nah, untuk informasi kelas 12 itu ada UKK. Nah, kalau UKK itu biasanya seperti apa Bu kalau RPL? Kayaknya kan membuat program gitu ya, atau seperti apa sih? Nah, untuk yang jurusan RPL di sini dilakukan oleh LSP P1 Bu. Oke, berarti UKK-nya biasanya dilakukan bersama dengan LSP P1. Apa itu Bu LSP P1? Itu adalah sebuah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang sudah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berarti prosesnya UKK ini sudah kayak tersertifikasi gitu ya, sudah teruji sertifikat profesinya seperti itu. Nah kalau di UKK sendiri, UKK RPL itu apa sih yang dilakukan Bu kalau anak-anak ini masuk atau melaksanakan UKK gitu kelas 12 ini? Nah untuk yang jurusan RPL karena kita menjurus ke pemrograman website, di sini ada 3 hari. Nah untuk hari pertama itu mereka instalasi, setting software, membuat alur logika, perancangan, database. Nah, dan untuk yang hari kedua, mereka melakukan operasional rasional seperti membuat input data, editing, delete, dan melakukan uji cobanya. Tapi untuk akhir yang hari ketiga itu langsung penilaian. Mereka mengeksekusi programnya itu jadinya seperti apa nanti dinilai oleh LSP itu serta membuat laporannya. Oke, berarti 3 hari itu fokus pembuatan website gitu ya. Jadi karena fokus di RPL ini UKK-nya ke website, jadi dari hari pertama dari perancangan gitu ya Bu. Perancangannya seperti apa di hari pertama, alur logika sampai hari terakhir penilaian eksekusi jadinya website seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa disiapkan ya untuk anak-anak kelas 12 yang RPL khususnya, itu nanti UKK-nya akan membuat website. Nah, untuk pembuatan websitenya ini di UKK itu biasanya anak-anak bisa merancang sendiri atau seperti apa Bu websitenya? Nah untuk pembuatan websitenya ini dari LSP sudah ada paketnya, jadi kita menyesuaikan dengan ketentuan LSP tersebut. Oke, berarti sudah ada paket websitenya harus seperti apa, di develop seperti apa gitu ya. Oke, mungkin cukup Bu terkait dengan kelas 1 terus kelas 10, 11, 12 infonya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan pesannya untuk anak-anak di kelas 10, 11, 12 khususnya di RPL Bu, silahkan. Nah untuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Bantul, di sini kalian tetap semangat dan belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Semoga nanti kita bisa bertemu tatap muka jika keadaannya sudah pulih kembali. Amin. Terima kasih Ibu untuk pesan-pesannya untuk teman-teman di jurusan RPL, diperhatikan ya. Oke, terima kasih untuk waktunya pada hari ini Bu Intan. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Puput. Oke, sama-sama. Terima kasih. Baiklah, tadi kan kita sudah sampai ke 4 kompetensi keahlian ya. Nah, di sini saya akan ke kompetensi yang terakhir gitu untuk bisa berbincang langsung dengan kompetensi keahlian multimedia. Kita akan berbicara langsung dengan Ibu Witrianik Eskom selaku Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia. Nah, di sini sudah hadir. Selamat datang Bu Witri. Ya, selamat datang Bu Puput. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, di sini kita akan mengobrol tentang ruang lingkup kompetensi keahlian multimedia. Nah, mungkin sebelum itu bisa disapa dulu pada anak-anaknya di multimedia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kompetensi keahlian multimedia. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Bantul untuk kelas 10 dan juga selamat untuk kelas 11 dan 12 yang sudah dinyatakan
naik kelas gitu. Terima kasih Ibu untuk sapaannya. Nah, di sini untuk kelas 10 mungkin kan baru ya Bu, baru memilih multimedia dan baru masuk di SMK gitu. Mungkin banyak pertanyaan Bu, banyak pertanyaan di benak mereka, apa sih yang akan mereka pelajari di multimedia gitu. Mungkin Ibu sebagai ketua kompetensi bisa menjelaskan apa itu multimedia dan apa yang akan mereka pelajari seperti itu. Ya, baik Bu Puput, untuk multimedia sendiri itu sebenarnya luas ya. Tetapi berdasarkan kurikulum itu untuk yang kelas 10 itu kita belajar dasar desain grafis, yang mana nanti akan dibawa ke kelas 11 itu desain grafis lanjutan, desain grafis percetakan, sama teknik animasi 2 dimensi 3 dimensi. Nah, kemudian untuk yang kelas 12-nya itu ke desain media interaktif sama teknik pengolahan audio video. Oke, berarti sangat luas ya Bu, dari semua desainnya, dipelajari kalau yang ini. dari desainnya kemudian sampai animasi sampai ke percetakan gitu ya Bu. Nah, jadi anak-anak di multimedia ini tidak melulu misalkan syuting aja gitu ya, tapi dari bagaimana dia mendesain, kemudian mungkin desainnya dicetak seperti apa gitu. Kemudian selain itu juga desain yang animasinya gitu ya, ada 3D dan 2D dan 3D gitu ya. Oke. Selain itu peluang kerjanya seperti apa Bu kalau di MM ini? Peluang kerja tentunya juga luas ya Bu ya, bisa di mana saja, itu tadi seperti di percetakan, kemudian bisa juga menjadi kameramen di stasiun televisi, bisa juga mereka mendirikan studio foto sendiri, jadi sebenarnya banyak sekali. Kalau saya dengar kalau di SMK ini punya ekstrakurikuler wajib untuk MM ya Bu? Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan Bu kalau itu? Nah, untuk kelas 10 multimedia itu memiliki ekstrakurikuler wajib jurusan, yaitu fotografi dan videografi. Jadi untuk kelas 10 wajib mengikutinya itu. Dan juga kita punya satu unit produksi Bu, Moda Production, yang mana di situ nanti juga dari kelas 10 itu dibekali agar mereka bisa masuk ke unit produksi kita. Berarti ekstrakurikuler ini bisa dibilang salah satu kegiatan wajib yang bisa mengarahkan mereka untuk menghidupkan Moda Production gitu ya Bu. Ada apa tadi? Fotografi dan videografi. Jadi selain belajar di mata pelajarannya di MM, kemudian ada ekstrakurikuler wajib yang sangat membantu gitu ya sebetulnya, sangat membantu bagaimana perkembangan pembelajaran di kelas gitu ya. Ada video dan foto gitu. Jadi tekniknya seperti apa gitu kali ya Bu? Iya. Gitu. Kemudian kalau yang Moda Production itu UP yang ngapain sih Bu sebetulnya? Ya, Moda Production itu unit produksi ya Bu ya. Sebenarnya kita juga sudah mempromosikan ke luar juga. Jadi nanti kita menerima project, misalnya foto maupun video gitu, atau buat film juga bisa. Jadi bisa membuka secara luas gitu ya, bagaimana bukan hanya di internal SMK tetapi kerjanya juga bisa di eksternal gitu. Jadi siapapun yang mungkin bisa membutuhkan tenaga foto, video, bahkan pembuatan film di Moda Production dengan teman-teman yang di SMK bisa melakukan itu gitu ya. Jadi sangat terbuka sekali peluangnya dan bagaimana kerjanya seperti apa gitu. Jadi jangan khawatir mau ngapain di MM ya Bu. Iya. Oke. Terus untuk kelas 11 ini Bu, untuk PKL seperti yang jurusan lain itu kan PKL-nya 4 bulan ya, Januari April karena pandemi. Tapi kalau di MM sendiri PKL-nya itu seperti apa Bu? Ya, kalau PKL dibagi menjadi beberapa ya Bu ya. Kalau yang masih 6 bulan itu 3 bulan di percetakan, 3 bulan di stasiun TV. Cuman karena ini pandemi tadi di 4 bulan, kita di percetakan itu yang sudah kerjasama ada percetakan Sahabat, Silindo, sama Mangrove Printing untuk yang percetakan. Kemudian yang di stasiun televisi di Jogja TV sama TVRI. Jogja TV sama TVRI. Kemudian yang terakhir kita sudah MOU juga dengan Ojek Studio Bu. Ojek Studio. Ya, Omah Casting Ibnu Gundul namanya. Kita sudah MOU dengan mereka. Kalau yang itu kan tadi percetakan sama TV. Kalau yang Ojek itu lebih kemana Bu? Lebih ke filmnya Bu. Filmnya. Kalau yang TV itu kan ke broadcast mungkin ya. Kalau yang TV broadcast percetakan desain gitu ya. Kalau yang ke Ojek lebih luas lagi ke pembuatan film gitu. Jadi selain mengembangkan diri di Moda Production juga bisa mengembangkan diri di ketika PKL gitu. Baik Bu, untuk yang PKL kelas 11 itu mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Oh ya,
Terkait PKL mungkin tidak hanya di jurusan MM aja ya Bu ya, mungkin untuk semua jurusan bahwasanya PKL ini sebagai syarat untuk kenaikan kelas dan juga kelulusan. Jadi saya harap semuanya dapat mengikuti dengan baik dan sesuai aturan sekolah dan juga eduka begitu. Berarti memang sangat penting gitu ya pelaksanaannya gitu. Jadi baik semua jurusan, bukan hanya MM, PKL itu adalah salah satu syarat ya, syarat kenaikan dan syarat kelulusan gitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Iya, betul sekali. Untuk yang kelas 12 Bu, berkaitan dengan UKK. Tadi kan juga sudah ngobrol dengan yang lain, UKK itu juga dilaksanakan. Tapi untuk MM itu biasanya seperti apa Bu? Prosesnya, proses UKK itu di MM seperti apa? Iya. UKK ya Bu ya, kita seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin soalnya dapat dari PNSP. Nah, untuk yang MM itu biasanya ada 4 paket soal, ya 4 paket soal, dan kita biasanya mengambil yang audio video Bu. Audio video. Ya, audio video itu soalnya membuat film pendek. Wow. Nah, untuk membuat film pendek. Nah, itu kalau produksi itu kan nggak mungkin dilaksanakan 3 hari ya Bu ya. Jadi untuk produksi video itu jauh-jauh hari. Kemudian hari pertama mereka melaksanakan membuat perancangan dulu Bu, perancangan praproduksi, kemudian nanti produksinya kan sudah nggih. Terus membuat desain itu ada cover dan juga label CD. Kemudian tentunya editing video. Ya. Dan hari terakhir itu biasanya kita presentasi Bu. Presentasi dengan penguji eksternal. Kalau yang tahun lalu kita dari Jogja TV. Oh, berarti dari Jogja TV ke sini untuk bisa melihat hasil ujiannya teman-teman gitu ya. Sekali. Yang menarik adalah tadi disebutkan bukan hanya 3 hari, berarti memang proses UKK untuk MM ini jauh-jauh hari untuk dari proses produksinya gitu ya. Iya, betul. Biasanya berapa Bu? Berapa lama untuk mungkin teman-teman bisa persiapan gitu yang kelas 12? Ya, untuk produksi itu sebenarnya tidak bisa di ini ya Bu ya, tergantung nanti misalnya hari ini cuacanya tidak memungkinkan, berarti kan harus ditunda seperti itu. Nah, untuk rentang waktu biasanya satu anak itu saya beri waktu 1 minggu untuk produksi. Berarti memang lebih lama dari jurusan yang lain gitu ya, karena berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kondisi juga bagaimana proses produksi itu harus dilaksanakan gitu ya. Tapi yang perlu digaris bawah bahwa UKK di MM ini biasanya membuat film ataupun video pendek gitu ya, bagaimana dari proses perancangannya sampai presentasi ke idukanya gitu ya. Mungkin itu ya Bu terkait dengan informasi di multimedia. Mungkin Ibu juga bisa menambahkan pesan-pesan untuk anak-anak di kelas 10, 11, 12 di multimedia. Silahkan. Baik untuk anak-anakku semua kelas 10, 11, 12 multimedia, kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran kita meskipun masih daring ya. Jadi tetap ikuti arahan dari Bapak Ibu Wali kelas sehingga nanti kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal gitu. Udah gitu Bu Puput. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah ngobrol dengan 5 ketua jurusan atau kompetensi keahlian di SMK Muhammadiyah II Bantul. Sudah banyak banget yang sudah disampaikan gitu ya berkaitan dengan ruang lingkup masing-masing kompetensi keahlian. Kemudian ada info PKL gitu ya, bagaimana PKL itu sebagai syarat kenaikan. Kemudian harus dijaga juga terkait dengan perilaku, sopan santun dan lain sebagainya. Karena sebagai proses kerjasama antara SMK dengan Iduka seperti itu. Kemudian dengan terakhir dengan kelas 12 nanti ada persiapan untuk UKK uji kompetensi keahlian, bagaimana dalam proses belajar 3 tahun ini kalian akan diuji gitu, bagaimana kompetensi yang sudah kalian miliki selama 3 tahun ini seperti apa gitu. Jadi jangan dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi jangan menjadi gentar gitu ya, bagaimana kok menakutkan gitu ya 1 tahun ke depan, tidak, tapi dijalani dengan nyaman, dijalani dengan baik gitu. Apalagi sekarang dengan belajar daring banyak informasi yang akan kalian dapatkan di berbagai platform, di berbagai aplikasi, digunakan dengan baik, manfaatkan waktu dengan baik untuk bisa mempersiapkan pembelajaran gitu, baik untuk kelas 10, 11 dan kelas 12 gitu. Dan sekali lagi tadi semua K3, semua ketua kompetensi keahlian sudah menyampaikan pesan-pesannya untuk bisa menjaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar di rumah walaupun daring, dan menjaga protokol kesehatan. Jadi kita tetap bisa belajar dengan nyaman tanpa harus khawatir karena kesehatan yang terganggu. Mungkin seperti itu ya
Itu untuk bisa pembelajaran untuk obrolan kita pada hari ini membahas tentang kompetensi keahlian di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Nun wal qalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.